Kisah pilu Melda Savitri kembali mencuat setelah ia hadir dalam podcast Denny Sumargo. Dalam obrolan tersebut, Denny Sumargo turut menghubungi Ibu Vina, tetangga yang pernah menolong Melda Savitri saat hidupnya terpuruk. Dengan suara bergetar, Ibu Vina menceritakan bagaimana Melda sempat datang mengetuk pintu rumahnya untuk meminta makan karena sudah tidak punya uang. Ia juga mengungkap bahwa Melda diceraikan suaminya Jafar Siddiq tepat sebelum pelantikan sebagai P3K di Aceh Singkil. Kesedihan mendalam pun tidak terbendung ketika Ibu Vina mengingat perjuangan Melda yang bahkan masih membelikan atribut kopri untuk suaminya sebelum ditinggalkan. Kini Melda tinggal di Aceh Selatan bersama dua anaknya dan bertahan dari hasil jualan gorengan serta minuman Rp1.000 di depan rumah orang tuanya. Ceritanya menjadi sorotan publik, dianggap sebagai potret nyata pengorbanan istri yang dikhianati setelah bertahun-tahun berjuang demi suami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi kalian tadi dengar nggak apa kata dia? Udah dibilang nggak cinta, nanti katanya munafik. Tapi saat ini hatinya udah kosong. Kayaknya itu kayak sakitnya itu udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Kayak udah berat kali, kayak aduh bingung gitu. Aduh semoga rezekinya lancar lah ya kak, bisa menghidupi anak-anaknya ya kak. Tetap semangat lah untuk Bang Densu, keren banget. Seorang anggota Satpol PP di Aceh menceraikan istrinya setelah dilantik menjadi anggota P3K. Sungguh sangat ironis, cuman baru dilantik jadi P3K saja sudah berani menceraikan istri, meninggalkan dua anak. Apabila dia jadi kepala dinas, bahkan jadi menteri, jadi pejabat tinggi, wah bisa bahaya nih, bisa lupa diri, bisa korupsi, bahkan bisa ngambil ani-ani. Tolong untuk Gubernur Aceh, untuk pejabat-pejabat di Aceh, orang-orang yang seperti ini tolong dibersihkan, tolong dikasih tindakan tegas karena tidak bermoral, karena tidak memiliki integritas, tidak memiliki loyalitas dan kesetiaan. Terhadap istrinya saja sudah tidak setia, bagaimana terhadap negara bekerjanya? Sudah jelas tidak akan benar orang-orang yang seperti ini mentalnya. Mudah-mudahan ke depannya si ibu sudah terlihat juga banyak yang merangkul, sudah banyak yang support, lebih maju lagi dengan anak-anaknya, bisa sukses, bisa sejahtera ke depannya, dan mudah-mudahan si oknum Satpol PP ini cepat diberhentikan dari pekerjaannya. Kalian tahu nggak kasus ini? Kasus di mana Ibu Melda ini diceraikan suaminya setelah suaminya lulus dari seleksi P3K. Buat yang nggak tahu P3K itu apa, jadi P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ibaratnya kayak karyawan swasta yang kontrak gitu. Mungkin tapi ini ASN-nya. Sangat disayangkan kalau memang yang terjadi seperti berita yang beredar ya, diceraikan karena dia sudah lulus P3K. Tapi yang menarik adalah komentar-komentar dari netizen di akun TikTok ini. Ini yang menarik nih. Jiwa psikolog saya meronta-ronta melihat mbaknya saat berbicara. Semoga suaminya sabar dan tidak ikutan bicara di depan. Terus lanjut ada yang komen, aku bukan psikolog tapi yang aku lihat dia ceritanya kayak takut, terus kayak nggak lengkap ceritanya. Maaf jangan. Dan yang bawah, iya benar kayak ada sesuatu yang tidak diceritakan. Apakah benar ibu ini ada yang ditutupi? Ada juga yang pro dengan Ibu Melda, bilang laki-laki kalau udah bosan dengan istrinya dia akan mencari kesalahan sekecil apapun untuk menjadikan alasan menceraikannya. Di bawahnya saya udah muak dengan omongan si perempuan ini, yang diomong cuma kesalahan suaminya aja, dia tidak pernah salah. Jadi netizen sendiri terbagi jadi dua kubu ya, ada yang pro dengan Ibu Melda, ada yang pro dengan suaminya. Buat teman-teman komen di bawah, kita diskusi kira-kira siapa yang salah. Lala teman Melda Savitri ya Pak, diundang karo influencer TikTok ya, kayak Sheila Saukia, sapa meneh sedilo meneh bening klinik ya, dadi wayu nih pol, dasar irunge yo mancuk, mripate yo apik, mung kulite wae sing kurang cerah karena yo kuwi bojone ra ngekeki ragat ya. Nah, coba bening klinik
utawa apa sik duwe klinik anyar kuwi. Lesti Kejora itu kan punya klinik anyar juga. Coba di makeover. Iki Mbak Melda Savitri iki ya. Wis. Wah, ayo aku selak kepengin ngerti wajahe bojone lek getuni Melda Savitri kuwi. Iya. Melda Savitri aja lali karo tangga-tanggamu sing memviralkan dan mendoakanmu ya. Aja blunder, engko kowe lali karo tanggamu, engko tanggamu muring-muring. Tanggamu ki tipe speak up iki jos. Aja sampai engko kewolak-walik ngono lho maksudku. Ya. Kalau udah lihat belum video si istri yang dicampakkan suaminya karena dia lulus P3K itu, sekarang dia ketemu sama Sheila Sofia terus di makeover. Stop. Sebelum gue lanjutin, kalian pasti banyak yang komen, itu siapa tahu dia cuman buat konten doang, nyari muka bla. I don't care. Gue gak peduli mau Sofia nyari muka segala macam. Intinya dia ngebantu, ngasih uang, makeover. Itu yang paling penting sih menurut gue, membuat si mbak itu percaya diri lagi. Dan gue gak mau ngebahas Sheila Sofianya di sini ya. Kalian hatersnya atau apapun itu, I don't care. Kita ngebahas mbaknya sekarang. Lihat dia, cantik kan sekarang kan. Jadi apa? Memang penampilan itu penting. Laki-laki akan menilai itu. Tapi kan gak punya uang mas selama ini. Uangnya untuk lihat suami lu bikin glow up sampai dia lulus, lu modalin. Nah kalian coba lihat video mbaknya pas dia nangis itu, pas lagi video yang viral, sama yang sekarang udah didandanin. Beda kan? Iya kan bang, cantik butuh uang. Iya butuh. Kalian mau pasangan bagus juga butuh uang, butuh cantik. Karena laki-laki kalian tahu kan, mereka tuh mata yang mereka lihat, otaknya nggak berfungsi karena perasaannya nggak ada. Mata berpikir, oh ini cantik itu. Jadi tolong semiskin-miskinnya kalian perhatikan juga penampilan. Kan makeup itu nggak semuanya harus mahal. Jangan lu berpatokan harus make upnya dipakai Tasya Farasya yang bedaknya jutaan. Beli tuh bedak yang di supermarket. Kayak gue dulu, nyokap gue bedaknya murah tuh yang di plastik kadang-kadang. Tetap nyokap gue cantik. Kalian tuh cewek-cewek tuh jaga penampilan. Apalagi kalian masih muda, suami kalian juga masih muda. Kalau laki-laki mah sampai dia tua pun nafsunya itu masih ada. Udah lihat kan kalian tuh video-video banyak tuh kemarin tuh ada kakek-kakek selingkuh tuh sama wanita yang lebih muda digerebek istrinya. Jadi kalian harus tetap cantik sampai kapanpun. Tapi sekarang gue bersyukur banget ngelihat mbaknya itu udah seger. Gue lihat dia udah rasa percaya dirinya udah muncul lagi. Gue berharap ya dia nggak mau balikan sama tuh suaminya. Kalau balikan udahlah, hujatan se-Indonesia mah bakal diterima tuh. Apalagi nanti itu gue jamin, meskipun dia balik itu bakal terulang lagi guys. Jadi menurut gue berharap banget. Gue nggak mendoakan orang bercerai ya, tapi gue berharap sih jangan sih. Udah diperlakukan seperti itu, udah sih. Tolong kalian wanita-wanita ini jangan mau dia bersujud-sujud bakal berubah, nggak bakal ada. Jadi dari segi perubahan dia sekarang, kalian bisa melihat kan, wanita itu harus cantik. Cantik itu nggak harus mahal. Bagaimanapun kalian harus bisa merawat diri. Berdandanlah, jaga pola makan. Demi kalian juga, makan makanan yang sehat. Karena makanan sehat itu lebih murah loh dibanding makanan-makanan yang mahal. Kayak yang nggak sehat itu. Kayak kalian beli sayur-sayuran, kalian rebus, bikin salad atau apa gitu. Jaga penampilan sebelum kalian dicampakkan.